wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Rifanola Diva Reviona dengan NIM 2019310524. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Widya Kristianti dengan 3 NIM terakhir 536. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Anissa Tamara Madinah dengan NIM 2019310540. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nadia Lidia dengan NIM 2019310776. Baik, di slide ketiga berisikan tentang definisi laporan realisasi anggaran atau LRA. LRA merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Untuk yang selanjutnya yaitu struktur laporan realisasi anggaran. Struktur laporan realisasi anggaran sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pendapatan. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah atau negara yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran. Untuk yang kedua ada belanja. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran. Yang ketiga ada transfer. Transfer sendiri dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu transfer masuk. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, sedangkan transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain. Yang keempat ada surplus atau defisit. Surplus adalah selisih lebih dari pendapatan dan belanja selama satu periode, sedangkan defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode. Yang terakhir ada pembiayaan. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan dibayar kembali. Yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat informasi laporan realisasi anggaran. Yang pertama adalah menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Jadi, ketika kita membuat laporan realisasi anggaran, kita juga bisa mengetahui apakah sebuah anggaran tersebut sudah digunakan secara efektif dan apakah sebuah anggaran tersebut sudah digunakan sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang basis akuntansi. Menurut PSHP nomor 2 diterapkan pada penyajian laporan realisasi anggaran disajikan menggunakan basis kas. Untuk penggunaan basis kas pada LRA yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pendapatan LRA. Pendapatan akan diakui saat dana tersebut diterima pada rekening kas umum negara atau daerah. Kemudian yang kedua belanja akan diakui sebagai belanja saat terjadi pengeluaran dari kas umum negara atau daerah. Yang ketiga penerimaan pembiayaan akan diakui sebagai penerimaan pada saat dana tersebut diterima pada rekening kas umum negara atau daerah. Yang keempat, pengeluaran pembiayaan akan diakui sebagai pengeluaran saat dana tersebut dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi dalam penyusunan LRA. Akuntansi dalam penyusunan LRA sendiri itu ada 9. Yang pertama ada akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran merupakan pertanggungjawaban dan pengendalian manajemennya digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan. Yang kedua,
akuntansi pendapatan LRA. Akuntansi pendapatan LRA sendiri diterima pada rekening kas negara atau daerah dan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan atas bruto, yaitu dengan membutuhkan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Jadi setelah dikompensasi dengan pengeluaran tersebut. Terima kasih. Yang ketiga, ada akuntansi belanja. Akuntansi belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas ke umum negara atau daerah. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintahan pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga subsidi, hibah, bantuan sosial, dan lain-lain. Lanjut, yang keempat, akuntansi surplus atau defisit LRA. Akuntansi surplus adalah selisih lebih antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan, sedangkan defisit LRA adalah selisih kurang. Selisih tersebut dicatat dalam pos surplus atau defisit LRA. Yang kelima, akuntansi pembiayaan. Akuntansi pembiayaan sendiri yaitu seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dapat penganggaran pemerintah, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus daerah. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi sementara. Pengeluaran pembiayaan antara lain yaitu pembayaran kembali pokok pinjaman, kembali pinjaman pada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang keenam ada akuntansi penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan ini adalah semua penerimaan rekening umum negara atau daerah, antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara atau daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, lalu penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Lalu penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan ini dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Lalu yang ketujuh ada akuntansi pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran, dan pembentukan BPJS. Lalu pengeluaran pembiayaan ini diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang lalu hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintahan daerah merupakan penambah dana cadangan. Nah, hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya. Lalu yang terakhir ada akuntansi SILPA atau SIKPA. Ini itu merupakan selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nah, dicatat dalam pos SILPA atau SIKPA. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran.